Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-71. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir di hari raya Idul Fitri, biasa kita dengar atau malah kita yang mengucapkannya, minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. Kemudian ada juga yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ada juga yang mengucapkannya selamat raya. Dan ucapan-ucapan lain. Kaji kita subuh ini tidak mempersoalkan bacaan, tapi memahami apa yang dibaca. Karena memahami itu jauh lebih utama daripada mempersoalkan bacaannya. Yang pertama dulu, yang sering, minal aidin wal faizin. Barangkali sebagian orang menyangka minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ini terjemahan daripada minal aidin wal faizin. Barangkali ada yang menganggap seperti itu. Kalau kita terjemahan satu-satu, aid orang yang kembali. Asal kata ada ya'udu nanti menjadi aid orang yang kembali. Sama dengan aidu, Idul Fitri, Idul Adha. Id kembali, orang yang kembali aid. Kalau Fitri berbuka, Idul Fitri kembali berbuka. Setelah selama sebulan kita tidak berbuka di siang hari, maka setelah masuk Syawal kembali kita berbuka. Itulah Idul Fitri. Banyak orang memahami Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Fitrah berbeda dengan fitru. Al-fitru berbuka, fitrah suci. Jadi bukan Idul Fitrah, Idul Fitri. Sama dengan zakat, zakatul fitri. Orang kita sering baca fitrah. Itu satu. Berarti Id kembali, orang yang kembali aid. Kalau banyak orangnya aidin, orang-orang yang kembali. Ditambah di depannya minal aidin. Ada yang memahami kata min itu termasuk, itu sebahagian. Litaba'id minal aidin berarti maknanya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kamarnya nak jeleh. Bisa jadi kembali berbuka, kembali kita bersih,
setelah kumu assalamu ko diampunkan Allah dosa-dosa dan seterusnya lah. Al-faizin, faiz fauzu. Al-fauzu salah satu maknanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mufradat Al-Quran. Al-fawzu azafru bil khairi ma'usul salamah. Al-fawzu itu adalah keberhasilan meraih, memperoleh, mendapat sesuatu dengan selamat. Orang terjemah kalau bahasa kita dengan menang, beruntung. Karena keberuntungan, kemenangan itu keberhasilan meraih, mendapatkan sesuatu setelah kita menginginkan dan berjuang untuknya. Maka namanya al-fawzu. Dalam Al-Quran namanya al-fawzul azim, al-fawzul kabir, al-fawzul mubin. Ayat yang kita baca cakap faza fawzan azima. Bahkan ada orang kita namanya fawzan azim, ada orang nama faiz. Jadi begitu, orang yang beruntung, orang yang meraih kemenangan dengan selamat, sukses, namanya faiz. Kalau banyak faizun, faizin, ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang, yang beruntung, meraih sesuatu dengan selamat. Nah, mari kita gabung minal aidin wal faizin. Semoga kita awak-awak termasuk orang yang kembali kepada kesucian. Misalnya itu karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Bahkan tema kaji subuh yang kita usung adalah Ramadan bulan maghfirah. Maka setiap subuh secara hamba pribadi, setiap subuh kaji setiap subuh itu bersambung-sambung, berulas-ulas sampai terakhir di siko. Temanya maghfirah, berarti segala hal yang berkaitan dengan ampunan. Karena Ramadan bulan maghfirah, itu yang kita pelajari. Ada tutup siko. Jadi maghfirah, ampunan. Kalau kita balik ke sini, di bulan Ramadan bulan ampunan, seperti man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama ramadhana, ujungnya sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam spesial di Ramadan ada namanya waktu sahar, waktu spesial untuk minta ampun. Sahar itu bernama doa sahur. Sahur namanya. Disebutkan dalam kitab-kitab, salah satunya adalah bahwa orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan bulan ampunan, bagaimana mungkinnya mendapat ampunan di bulan-bulan lain? Di bulan penuh ampunan saya tidak dapat ampunan, maka orang ko ragima amfu rajul, merugilah, celakalah, sensalah orang ko tidak dapat sesuatu yang luar biasa. Maka dengan mengatakan minal aidin, bisa jadi semoga kita awak-awak termasuk orang yang kembali meraih, mendapatkan ampunan, sehingga kita kembali bersih tanpa noda, bagaikan ibu melahirkan kita pertama kali. Itu kan doa, harapan. Cuman dan dituntut kepada kita, kalau itu yang kita baca, ya pahami itu dulu. Bukan hanya sekedar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat para pemimpin, hidupnya rezeki kita jamin. Bukan hanya itu, bukan itu saja. Aidin, atau kembali kepada setelah kita ditempa, dilatih di bulan Ramadan, kembali kita giat, kembali kita bersungguh-sungguh, kembali kita taat, kembali kita beribadah mendekatkan kepada Allah setelah selama lalai, lalu kita di karantina sebulan. Nah, mudah-mudahan kita kembali taat, kembali beribadah, kembali berbuat hal-hal yang baik, persiapan bekal untuk mati. Nah, juga minal aidin. Itu tergantung kita kama mengarahkan aidin. Yang jelas aidin itu orang-orang yang kembali aidin.
Oh, kembali makan jadi hijau. Semoga kita termasuk orang yang kembali makan kanyang-kanyang. Bisa, tapi kan tak encak doanya tu. Kemudian al-faizin, faiz, orang yang menang, orang yang beruntung. Nah, tadilah kita ahli kemenangan, keberuntungan dalam meraih, mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, kemudian kita berjuang untuk meraihnya, namanya al-fauzu. Al-fauzu itu dalam Quran digandeng dengan 3. Pertama, al-fauzul mubin, keberuntungan, kemenangan yang sangat nyata. Kadang juga digandeng dengan al-fauzul kabir, seperti dalam surat Al-Buruj kan, al-fauzul kabir, keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Atau yang paling banyak disebut al-fauzul azim, keberuntungan yang sangat agung. Kabir, kalau kabir besar, azim agung, mubin nyata, terang. Maka kalau begitu, al-fauzu, keberuntungan, kemenangan, orangnya faiz, kalau banyak faizun atau faizin. Kalau kita rujuk kembali kepada Quran, ada 1, 2, 3, 4 orang yang meraih al-fauzul azim itu ampe yang diraih, kemenangan yang diraihnya, keberuntungan yang didapatnya ampe. Pertama, diampunkan dosa. Diampunkan, yaghfir lakum min dunubikum wa yudkhilukum jannatin, surah As-Saff. Allah akan mengampunkan, ya, Allah akan mengampun dosa-dosamu. Nah, siapa yang dapat ampunan dosa daripada Allah, orang ko meraih al-fauzu, kemenangan. Ulaika humul faizun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dikecilkan dengan al-fauzu, selamat, terhindar, terjauh daripada neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 145. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia mendapat kemenangan yang luar biasa. Berarti diselamatkan dari neraka yang menyengsarakan sampai ke seberang, melintasi sirat. Orang kau dapat al-fauz, keberuntungan, kemenangan. Yang ketiga, masuk surga atau jannah. Yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, begitu ayat-ayatnya. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai. Itu zalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan sangat besar, masuk surga. 3. Yang keempat, bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah, dan itulah puncak kenikmatan, puncak keberuntungan, puncak kemenangan. Bertemu dengan Allah. Nampak ke? Berarti kalau kita membaca minal faizin, mudah-mudahan, semoga harapan kita termasuk orang yang mendapat keberuntungan nampak kok. Sebab Al-Quran menyebut nampak kan ya? Diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, bersua, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita arahkan bacaan, ucapan yang dibaca ketika di hari raya, bahkan dibuat di spanduk yang bunyinya minal aidin wal faizin, yang terkadang orang pun salah menuliskannya di spanduk-spanduk. Kadang dibuatnya minal aizin wal faizin. Minal aidin, semoga kita semua
Saya, Anda, kamu, dan kita. Itu loh bahasa orang kini. Saya, Anda, kamu, dan kita semua. Mudah-mudahan semoga dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali bersih, kembali giat, kembali bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang selama Ramadan kita telah terlatih dan dilatih. Namanya minal aidin. Wal faizin, semoga kita pun termasuk orang-orang yang memperoleh mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Itu keberuntungan yang agung, azim, keberuntungan yang besar, kabir, atau keberuntungan yang mubin, yang terang dan nyata. Yakni diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, bersua dengan Allah Ta'ala. Itu ucapan minal aidin. Jadi mohon maaf lahir dan batin bukan terjemahannya. Walaupun sering dirangkai, kan dirangkai cok tuh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena asalnya dari lagu. Dari lagu asalnya dulu kan. Itu. Jadi apakah itu hadis, apakah itu ayat? Rasanya tidak ketemu yang model itu bunyinya di ayat. Ambo pernah menamaikan baca Quran sama Wak. Tidak usul dan bodoh bahasa kalimat itu dari Quran itu minal aidin al-faizin. Cuman bahagian-bahagiannya ada dari Quran. Kalau kita rujukkan kepada Quran atau kita rujukkan kepada hadis-hadis Nabi, bisa kita pakai itu. Apa? Ucapan itu kan doa. Di doa kan? Tidak ada sunnahnya, tidak ada Nabi baca, tidak ada, memang tidak ada. Setahu ambo memang Nabi tidak ada jangan baca itu dah. Bahkan baca selamat raya kan tidak ada Nabi. Nabi nak orang Minang kan. Dia tahir cik lu, Pak, Mak, Petik, Pak Wo, Pak Dang, Pak Uncu ni, tidak ada Nabi baca dah. Kalau banyak kesunah-kesunahnya tidak ada dah. Ada tahir. Bahkan kalau adik kensaruang kan tidak ada dah. Kopiah kan ada dah. Jadi untuk itu janganlah capek-capek kita hukum seperti itulah. Doa kan, doa. Salahkah kita membaca doa? Tidak salah. Yang salah barangkali itu kita nisbahkan, kita hubungkan, kita sangkuikan itu adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau maknanya ada dalam Quran, maknanya ada dalam hadis. Apa kan kembali kama. Bahkan Idul Fitri bernama Aid. Itu kembali, orang yang kembali Aid. Tanggal 1 Syawal kita ke orang yang kembali berbuka. Idul Fitri. Kembali berbuka. Orang yang kembali namanya Aid. Ini maknanya ada dalam ajaran ada makna. Tapi bacaan susunan lafaznya tidak sepanjang apa yang buat tahu tidak ketemu. Itu satu. Minal aidin wal faizin. Salahkah? Sasekkah? Tidak pandai ambo mengacian salah dan sasek. Ambo lah tua. Kalau tua ko menyalahkan kepanjangan saya yudik bila ke betul kan. Itu satu. Kemudian sahabat-sahabat dalam beberapa riwayat beliau radhiyallahu anhum dalam beberapa literatur dan kitab-kitab, buku-buku, bertemu satu sama lain membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Biko ada tambahan di belakang. Itu, tapi tidak je Nabi majano kan? Sahabat sebagiannya membaca ketika ketemu. Tidak lo semua sahabat. Nah, itu namanya sunnah sahabat. Isinya taqabbalallah. Taqabbal itu doa. Taqabbala, semoga Allah menerima. Ada penekanan, taqabbal itu penekanan namanya. Taqabbala, menerima, kabul. Menerima, kabul. Kalau kubul di belakang, di depan. Kubul di depan, tapi kalau kabul menerima. Kepatah engkau populer, kabul pengganti amin. Kini kita bala tak awak. Kabul.
Qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Kabul, ijab kabul, kabul menerima, taqabbala, betul-betul menerima, taqabbalallah, semoga Allah menerima doa Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Anan taqabbala, menerima. Kalau taqabbalallah, menerima Allah. Ada di balik itu terselip kata semoga amal ibadah kita selama Ramadan, doa-doa kita, zikir-zikir kita, istighfar dan tobat kita diterima oleh Allah. Kalau ke situ kita payah rencak. Sebab dalam kata taqabbalallah tu nak dulu batulis ini dah. Itaqabbalallah, semoga Allah nerima. Apa tu? Kembali kita balian. Kita marja'. Jika kita baca taqabbalallah, semoga Allah nerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tak semua amal ibadah kita lo diterima tu. Tak boleh lah kita pede tu gol semua. Siawak kan? Nabi Ibrahim setelah selesai bila meninggikan bangunan Kaabah, pondasi Kaabah, itu kan perintah Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah zaman Nabi Nuh, Kaabah itu hilang, ditelan banjir, begitulah meriwayat. Sampailah ke zaman Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggikan pondasi, qawaidnya. Pondasi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, ditinggikan pondasi, sebablah hilang. Ia membuat Kaabah nak Nabi Ibrahim tu. Kaabah itulah dua je sebelum Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam. Nabi Ibrahim lah meninggikan. Dalam surah Al-Baqarah kan, meninggikan. Ayarfa, meninggikan pondasi Kaabah. Wa Ismail dengan putra beliau. Selesai itu beliau laksanakan, selesai itu beliau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dibantu oleh Jibril. Lalu berdoa, Rabbana taqabbal, wahai Rabb kami, terimalah anang kami kerajaan kau. Sebab ikut perintah, mengerjakan perintah Allah wajib atau sunat, beribadah. Harapan kalaulah perintah Allah dikerjakan, suruhan Allah dikerjakan, harapan kita, anang kita kerjakan, anang kita lakukan, anang kita amalan, anang kita buat, diterima oleh Allah, diredai oleh Allah, diberi ganjaran dan pahala balasan. Kan itu harapan. Harapan orang yang beramal kan supaya diterima. Kalau kita kembalikan ke amai-amai di dapur, harapan orang dapur dibuat sambal, dibuat kue, dibuat makanan kan supaya diterima oleh tamu. Kan harapan tak? Kita beramal, kita beribadah, harapan kita supaya amal ibadah kita kok diredai dan diterima. Maka disunnahkan oleh para ulama kita, setiap selesai beribadah, selesai melaksanakan ketaatan, doalah, Rabbana taqabbal minna. Bahkan menjadi bacaan disusun doanya panjang-panjang oleh tukang susun mah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana alaih wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Itu kan susunan doa yang sumbernya tidak dari Nabi, tapi disusun. Yang intinya mohon diterima. Anak sehabis Ramadan, di Ramadan tu bulan ibadah, dilipat gandakannya amalan. Bahkan sehabis kita salat raya, ya kita doa taqabbalallah minna. Bertemu satu sama lain, taqabbalallah minna, semoga Allah menerima dari kami. Ya, amal ibadah kita. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, bisa baca Al-Quran, bisa doa, bisa zikir, bisa istighfar, bisa taubat, bisa amal saleh, bisa infak, bisa sedekah, bisa i'tikaf. Kan ada orang i'tikaf tidak terima i'tikafnya. Bisa jadi dari riya. Itulah doa taqabbala.
yang dalam beberapa penjelasan disebutkan itu yang dibaca sahabat ketika bertemu. Taqabbalallahu minna, dari kami, wa minkum, dan daripada kamu semua. Wa taqabbal ya karim, mohonlah diterima wahai Allah yang maha murah lagi maha mulia. Wa taqabbal ya karim, taqabbal, dan mohonlah diterima wahai Allah yang maha murah lagi maha mulia. Karim itu mana dua? Pertama maha murah, yang kedua maha mulia. Wa taqabbal ya karim. Dan masih ada tambahan-tambahan bacaan setelah taqabbalallahu minna wa minkum itu. Dua. Pertama minal aidin wal faizin, yang kedua taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ketiga, ko hadis orang Minang. Selamat raya cik lu. Selamat raya ha. Dia siap. Nak orang nak kini. Bila pulang dari rantau tu selamat orang awak. Selamat raya. Boleh ke dibaca? Kalau dibaca orang selamat, kau baca aja nah. Barang itu yang jurang matamu. Selamat raya cik lu. Dia tahir nak je. Tahir lah. Salahkah? Kaji wak kan tak menyalahan dah. Kaji kita memahami apa yang dibaca. Kan memahami apa yang biasa. Kalau salah, yang kita kecil di masalahnya. Kali-kali tidak salah. Dan jadi yang salah mati yang rirayo kau, itu salah orang. Mudah-mudahan sakit yang rirayo kau. Itu ya salah wak. Tapi kalau selamat kan tak salah dah. Minal aidin kan doa, taqabbalallah kan doa, selamat raya doa, minta THR ya kan harapan. Enggak masalah. Selamat raya. Cuman masalahnya ada enggak ketemu dalilnya, alasannya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kau di raya. Ada yang boleh musuh le doh. Paralu kita minta maaf di rayu, tidak masuk dan bodoh. Penjelasan, tapi minta maaf paralu. Minta maaf kau paralu, sangat paralu. Biar paralu satu hari, dek kita ada saya basi singgungan, berkesalahan. Lebih-lebih orang Minang, alun tersinggung, lah kenai. Atau nang kedua tersinggung ate paro. Atih kanai, atih pada bak kanai. Minta maaf lah. Satu hari, tidak harus ditunggu orang kepaso, tidak harus ditunggu orang karayo. Cuman lah lazim lo dibaca oleh orang itu. Bahkan doa cok ambil selamat raya kan, mohon maaf lahir dan batin, taufik atau puji, atau pengunjian, segala macam. Minta maaf kan suruh. Cuman tidak ada diketemukan perintah untuk minta maaf di hari raya. Itu masalahnya. Kalau dibaca bolehlah. Kan awaklah baca sama aku. Mengari raya nama lo. Ndak ada raya minta maaf je. Bahkan di kami dan duduk di rumah kadang nak coba tamu-tamu itu terlentak keturun tersinggung kerana atau nentak keturun aku diperbanyak maaf dah. Lagi kadang faedah, maaf kadang ragu. Baru kita bersama dua. Aku itu biasanya lah maaf. Cuman dikaitkan kepada rayo, tidak ketemu perintah untuk minta maaf di rayo. Dibaca. Kalau dibaca banyak tidak masalah. Tidak dibaca pun tidak masalah. Cuman kita kok tidak dimaafkan orang mereka. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir ku tidak jadi buahnya batin. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu kan nampak, nyata, tarang. Zahir kan. Lahir itu bahasa katanya zahir. Zahir yang nampak, yang terang, yang berhasil. Apa namanya zuhur. Faham kau zuhur dia sangat terang berhasil. Zuhur. Jadi kalau zahir lahir, dirawak nalai menunjuk enam batin. Digabung. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir kau Allah. Apakah lahir kau nanti mohon maaf lahir dinyatakan maaf kita dan nanti simpan di dado. Tolonglah dimaafkan. Antah kama apa yang mohon maaf lahir dan batin. Barangkali sama-sama bertanya, mau kasih mohon maaf
lahir dan batin. Lahir dan batin. Aku ucapan-ucapan. Lalu perlukah kita berjabat tangan, musafahah? Tangan, kadang kita barangkulan. Dalam mana bahasa barangkulan. Cipika, cipiki. Ada cipika, cipiki. Cipika, cipiki itulah. Berjabat tangan, kalau laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, memang ada hadisnya. Dua orang muslim, yaltaqiyani, kedua-duanya bertemu, wa tasafahani, keduanya berjabat tangan, yughfira lahu, diampunkan dosa kedua-duanya, malamnya tafarraqa, selama belum berpisah. Yang terbaik adalah yang paling terkemudian melapihkan tangan, dan terkemudian yang terdahulu mengulurkan tangan, dan terkemudian melapihkan tangan. Tapi jalan lama sakit di tangan orang. Dah. Boleh bertemu, baca salam, kemudian berjabat tangan. Dawak bersalam kau jabat tangan. Kalau nambah salam kan baca assalamualaikum. Kalau mangko berjabat tangan. Cuman di orang awak lazim salam cik lu. Salam cik. Pakai nanti di belakang salam tempel. Salam tempel. Barangkali tiap bersalam ada tempelnya siko. Ada guru mu siko malai. Ada ko ampe so guru mau guru. Tempel. Salam tempel. Dalam bahasa hadisnya namanya musafahah, berjabat tangan. Jabat tangan musafahah karena menunjukkan kelapangan. Sahab itu kan kelapangan. Ini menunjukkan kelapangan, durungkan tangan. Boleh? Persoalannya beko berjabat tangan dengan lawan jenis kelamin. Kalau kita sesama orang yang mahram, boleh. Boleh jabat tangan. Dengan orang-orang yang haram nikah kawin dengan gitu. Baik haram selama-lamanya atau haram sebentar. Tapi persoalan timbul berjabat tangan dengan orang yang tidak mahram. Dalam hadis Nabi adalah ditusuk kepalanya dengan jarum besi min hadidin, lebih baik daripada ayamassa, menyentuh tangan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Itu salah satu hadis yang dipakai. Dilemanya sih kok nyo dari jauh pulang dari rantau, nyo kawan sapa mainan bakari kabi pakai mai, cuman awak halal kawinnya dari jauh nyo lah galak lunjuk tangan awak. Aku nampak ya awak. Lalai lu kaji kini empat nomahnya kan. Di sekolah ada ulama yang berpendapat. Kau pendapat ulama semata tanpa menyebutkan pendapat ulama itu. Tanpa menyebutkan siapa ulamanya. Sebab kadang-kadang awak menangan nama orang, kalau banci ada ngasalah. Ulama terkenal di dunia, menyusun banyak sekali buku-buku dan kitab-kitab tanpa mesabut nama. Ini penyakit awak mintalah. Awak kalau banci kurang asan keluar di munculno. Jangan betul ada. Awak kalau fanatik kepada orang anan keluar di munculnya, betul saudara. Itulah bahayanya. Itu bahayanya. Cobalah banci ke bini beko. Ya anak-anak banci orang saudara, kan keluar darinya kan. Jadi beliau berfatwa dalam dialog ditulis di buku bahwa dalam keadaan seperti itu acara-acara resmi, acara-acara besar, atau orang dari jauh lah menyon tangan, lalamu nda berso, diulurkan tangannya kawa, kemari antah, kemari bedo. Anggap seketika itu dalam keadaan seperti itu. Jadi fatwa beliau ketika itu ba'ajulai, itu bahasa awak.
Cuman itu kan pendapat bela kok dibantah habis-habisan oleh lawan-lawannya. Ulama aku kan saling lo, diapi-apian oleh murid masing-masing, diapi-apian. Tahu diapi-apian? Nah, dikipe-kipe. Awak sendiri memahami dalam keadaan seperti itu, ane kita ambil. Ambo lah, ambo kan orang wah. Badah carono. Contoh, sepupu wak halal kawinnya wak. Apaknya badan sanak, ya apa wak. Halal kawinnya wak. Anaknya. Nggak apaknya kok doh. Pak Naram. Kan sepupu namanya nak. Saudara. Saudara sepupu ya. Sepupu. Kalau apa saya bersaudara lah halal anaknya semua anak kawin, apalagi ibu saudara. Ada wak kan nanadia bana, nanuni bana kan ibunya berasanak ya wak. Nam paling laki ubuannya wak. Kurabah, karib kurabah ya adalah saudara sepupu pihak ayah. Apaknya nantu, apak wak namudo. Anak apa wanan tua ko produksi rencak awak menengah salamnya wak aja dono mau nang kini mah jena ngaji wak kan masanak jena padahal tu halal kawinnya wak itu lebih dakik itu karibnya wak dibanding ibu bersaudara. Nancik makwo, nancik etek, baranak kedudur, nancik anak nembujang, cik gadih. Itu tak boleh. Boleh kawin. Di Minang tak boleh. Di Minang kan dando. Kawin sesuku namanya. Kawin benar sana, kan dando wak. Di mana? Di Minang. Berdosa tak? Berdosanya halal. Halal. Lalu pulang. Anak kuliah di Jawa, awak kuliah di Medan. Bertemu di Riau, baka baru biar semua kah? Semua biar baru biar. Aku nambari amangko sih. Kadang-kadang carinya tangan wak. Nggak ada dosa-dosanya, banyak wak. Nggak ada dosa. Tapi iya kalau ujung jari ku suwe. Aiko pasalnya iko. Kalau ambo menjawab kurang ambo jalis jo baso asal muasalnya kan jadi gua haram. Tapi dalam keadaan kita ulang dalam keadaan terkitu baru yo ba anu ambil salah paham surang. Ibala awak. Balonnya nawak kare-kare melarang kadang-kadang awak ikaja orang. Ikaja orang kan jadi balik kepada kita masing-masing baso asal muasal berjabat tangan dengan perempuan yang halal kawin Jawa atau perempuan yang laki-laki yang halal kawinnya pada asal tidak boleh, haram hukumnya. Punya kecuali dalam keadaan tertentu seperti dokter lah yang mengacatu pasien itu lain masalah. Tapi masalah musafahah kobekuh. Ambo kembalikan kepada kita semuanya dan jadi jawabannya bahwa asal muasalnya tidak boleh dilarang, lebih baik ditusuk dengan ibrah dengan jarum daripada basi ke kepala kita daripada bersentuhan dengan perempuan. Kalau balih banyak, pada aku panik mencari alih. Aku panik mencari alih. Tak mau, lama alih-alih. Balik melah fatwanya kadiri wak surang-surang dan hukumnya jaleh. Kalau kadi pasang darurat, pasang salah darurat, tapi tidak darurat, darurat ku juang nu mati wak sakit wak. Ilaka nu kepala wak kalau mau salam wak tu bahaya lah, salam wak. Itu beda selamat dari rayo ya berjabat tangan. Yo, itu hal-hal yang terakhir kaji kita di alilah siang. Kaji kita masih berkaitan dengan Idul Fitri atau hari raya bersawak mengenai
namanya memeriahkan hari raya. Kadang-kadang tatiru agama lain dah. Kau masalah tatiru, contoh namanya tashabbuh bil kuffar, menyerupai, mencontoh-contoh, meniru-niru gaya cara orang yang lain akidahnya dengan kita. Masuklah ke dalam yaitu budaya-budaya anak-anak bujang, anak budak kita. Kalau kita punya anak, yo harus dijalihkan. Seperti sebenarnya walaupun pemerintah lama-lama main petasan, itu kan budayanya budaya orang matono nang ketek perawak. Ada orang ko matonya ketek perawak kulitnya putih. Itu budaya orang Sinan. Setiap ada acara dibunyikannya petasan-petasan. Kadang-kadang hari besarnya tatiru dia anak. Ko sebenarnya tu ndak memeriahkan hari raya, memakakkan hari raya. Membuang piti sekali lantuang ora piti nak keluar. Lebih nang kadang nang sekarang tu. Ada orang nan jantungan, ada nan sakit kepala orang. Bahkan di bulan Ramadan lah dimulainya menjual itu tanpa bunyi-bunyi bentang orang salam tarawih. Iko kalau tidak kita semua yang menjalihkan kepada anak, itu sialalai. Kami hanya bisa menyeru. Itu ndak memeriahkan hari raya. Ndak memeriahkan hari raya. Atau masuk ke dalamnya berhura-hura, berpesta-pesta. Kadang mengadakan nantinya organ tunggal. Itu jangan dibawa-bawa ke hari raya. Itu ndak hari raya. Bagadang sebelum suntuk kita malam minggu dalam rangka memeriahkan hari raya Idul Fitri. Ndak, itu jadi sendak. Bagadang sebelum suntuk aku kan tahu apa. Pakai mambuih anu tu. Ndak boleh tu. Ndak boleh dinisbahkan ke hari raya. Dalam rangka memeriahkan hari raya Idul Fitri, kita mengadu acara semalam suntuk, mengundang artis dari mana-mana. Itu ndak hari raya gitu. Mengumuman hari kemenangan namanya. Rusak hari kemenangan tu. Lalu lebih campur laki-laki perempuan berjoget-joget ria, tambah anak-anak gadis gitu. No, kecek kami di kampung dan mamak kah. Kadang-kadang orang rantau ko merusak kebiasaan kita di kampung. Lebih-lebih nang gadi-gadi atau nang bujang-bujang. Pulangnya dari rantau atau nak pulang dari rantau bawa nak gadi. Dibawanya gaya orang rantau pulang. Berserap pendeknya di rumah misalnya. Atau memakai gaya-gaya tentu, kau merusak. Kini kau ijuk tu kadang-kadang saganya nak kuat leh. Pematang sawah tu didobrak. Jadi kita yang harus janganlah hari raya. Hari raya itu kan sebenarnya hadiah untuk orang yang puasa. Hari raya itu hadiah istimewa untuk orang yang puasa. Sehingga di raya itu mereka tidak boleh puasa. Bertakbir membesarkan Allah. Kemudian salat dan khutbah. Makan-makanlah. Itu hadiahnya. Because setelahnya kembali lo puasa. Namanya puasa 6. Langsung jadi berpisah-pisah. Jadi 19 Syawal itu 6 hari puasa. Itu nama raya untuk orang yang puasa. Tapi nama ngumuhan raya ya. Nama ngumuan, nama rusak kesucian raya adalah orang yang tidak memahami itu. Tidak memahami itu. Jadi, walaupun tidak semua orang rantau, tapi ada orang rantau yang membawa anak-anak gadisnya pulang. Aku nang petitang pententeng ni labuh. Berkira-kira. Kau di Minang, kau lah balik orang pakai keruduang balik. Lah balik orang jadi baju ancak keruduang. Hanya pulang. Apakah itu aku rusak. Jadi, jangan dibuang-buang je hari raya. Saja acara-acara yang merusak agama, yang dilarang agama tu jangan dikait-kait aja. Tak ada ke tu.
kita adakan acara iko dalam rangka memeriahkan Idul Fitri, enggak. Bukan enggak, itu tegas kita enggak. Acara-acara yang mengandung hal-hal yang berupa maksiat, awak ubuang-ubuangnya ada salah kadang awak ubuang rusak kesuciannya. Kalau bahasa kitanya masuk nila setitik ke susu sebulango, ndak nila kan rusak doh. Susu itu rusak. Jadi rayo yang begitu mulia, yang istimewa, sampai kita dikerahkan keluar daripada rumah semua, yo gadis-gadis pingitan, yo perempuan-perempuan tua, yo wanita-wanita haid, pai semua ke lapangan untuk menunjukkan kebesaran keagungan hari itu. Doa rusak hari itu. Jadi himbauan melalui ikolah, himbauan kita, mau pribadi menghimbau bahasa jalah dikotori, jalah dirusak. Hari raya Idul Fitri yang begitu sangat syarat dengan nilai-nilai ibadah dan rasa syukur, rusak di kita, di anak-anak kita, di kemenangan kita, antara lain yang tadi yang kita sebutkan. Ya, mudah-mudahan berfaedah apa yang kita sampaikan sebegini. Kok baka ajo, ya itulah. Balik selamat raya, mohon maaf lahir dan batin. Terus lihat guru, ambo mencari guru ketika memulai beliau, maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.